Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Tiada pujian yang paling pantas hingga hari ini kita berada di tanggal berapa sekarang? 3 ya atau 4? Sofar. Kan tentunya tengah hitung kan. Sebetulnya di bulan ini tuh ada perbedaan antara Muhammadiyah dengan pemerintah. Cuman karena nggak ada lebarannya, aman. Karena biasanya kalau ada lebarannya mulai jadi masalah gitu. Sekarang nggak ada lebarannya. Sebetulnya penentuan tanggal 1 bulan Sofarnya itu berbeda. Tadi saya awali dengan hamdalah, pujian bagi Allah karena luar biasa Allah masih beri kesempatan hingga hari ini. Mempertemukan kita di tempat ini, bahkan di momen baru-baru ini kita berulang tahun nih, ulang tahun negara Indonesia, keberapa sekarang? 78 tahun. Hatur nuhun bisa nih. Di saat orang lain saribuk, balap kurupuk, tarik tambang, panjat pinang, can kawin geus dipanjat atau udah bahaya tuh. Kemudian dan lomba-lomba sebagai yang lainnya, bahkan malam ini juga jika Anda tidak punya tiket jadi teu narongton dewa teu diajakan abdi mantak teu nongton. Da laguna eta keneh mantak bosen gitu. Nah itu bedanya, lamun anu kitu mah laguna eta keneh ge ditongton, tapi lamun ustad bahasana eta keneh moal didangukeun. Geus nu kamari eta mah. Padahal di mana-mana dewa ya guna eta keneh moal teu kangen kamula satu-satunya separuh napasku, aku milikmu. Bradieuna roman picisan, risalah hati, atau hatam atau dewa mah. Luar negeri hatam komo lokal atur gitu mah. Tapi kita termasuk yang Allah berikan kenikmatan bisa berkumpul di tempat ini. Tadi saya sampaikan di bulan yang baru, bulan Safar, tahun yang baru juga 1445 juga di ulang tahun. Karena ini judulnya tentang memerdekaannya. Memerdekakan. Saya tuh merdeka itu ya kalau makan terlalu banyak suka kemerdekaan juga gitu. Oh kemerdekaan ya. Nah dari mulai tadi paginya kemerdekaan tuh ya. Merdeka, judulnya merdeka terusnya. Hari ini juga merdeka juga gitu. Kalau sekarang ya ini kita sambungkan ya dengan momen kita kali ini. Kalimat merdeka itu bahasa Arabnya istiqlal. Ya betul ya, istiqlal. Kalau bahasa Arab, merdeka itu atau suka dibahasakan, lihat dalam surah Al-Fatih dan surah An-Nasr. Urang nyanak nu pondok we, surat An-Nasr. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah wal fathu, fataha yaftahu artinya membuka. Secara arti asalnya. Artinya menyingkirkan sesuatu yang menghalangi. Kenapa? Kemenangan, kemerdekaan atau kemenangan sering disebutkan al-fathu. Kenapa? Karena kemenangan membuka sesuatu yang asalnya tertutup. Menyingkirkan sesuatu yang asalnya menghalangi. Meluaskan yang asalnya sempit. Itu fataha. Makanya kemerdekaan itu kan membuka segala sesuatu yang asalnya tertutup. Contoh, sebelum penaklukan kota Mekah, Rasulullah itu melaksanakan umroh. Dan tidak jadi umrohnya. Padahal beliau sudah pakai pakaian ihram, tapi tidak jadi. Kenapa? Karena diblokade, ditutup. Rasul dan para sahabat nggak bisa masuk ke Mekah, nggak ada akses saat itu. Akhirnya beliau pulang lagi. Tidak jadi umrohnya. Tetapi ketika Mekah sudah ditaklukkan, tahun berapa? Penaklukan kota Mekah? Yang bisa menjawab boleh pulang duluan. Ada yang menyebut tanggal 20 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Sudah ditaklukkan kota Mekah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Terbukalah yang asalnya tertutup. Meluaslah yang asalnya menyempit, tersingkirlah semua hal-hal yang dulu asalnya merintangi, menghalangi.
Maka di tahun ke-10 Rasul melakukan haji, sebut haji wada, kalau tidak salah tidak kurang dari 100.000 orang, 100.000 sahabat mengikuti haji bersama Rasulullah SAW. Kenapa Rasul bisa haji? Karena sudah terbuka. Gitu. Nah, maka merdeka itu berarti keterbukaan, kebebasan yang asalnya tertutup. Dan di ayat ini penegasan bahwa kemenangan itu bukan semata-mata hasil usaha kamu. Tapi kemenangan itu datangnya dari Allah. Nah ini akan kita bahas nanti sesuai dengan judul bab kita kali ini. Itu. Kenapa? Karena mungkin di antara teman-teman aya nu ayeuna keur ceuk urang Sunda mah RR lah, rame jutrarai. Jadi dia dengan berbagai masalahnya. Ada yang mungkin hingga hari ini belum merdeka dari kejombloan. Hingga hari ini belum merdeka dari masalah dia belum dapat kerjaan. Belum merdeka dari dia saat ini skripsinya can tamat-tamat. Belum merdeka dari rudetna tetangga gitu. Belum merdeka dari hal yang lain lah yang membuat sempit kita nggak luas hatinya. Bahkan bisa jadi orang sekarang ada yang sedang sakit. Dari mulai sakit yang berat sampai ke kesrek, kesrek, ararate. Mulai ararate, sami abdi ge ararate, apalagi musim kering begini terjadi disintegrasi antar suku. Ya romeheun. Nya merada keren atunya. Jadi kaki saya mengalami disintegrasi antar suku. Jadi kita semuanya ingin bebas kan, dari penyakit ingin bebas. Maka di kita ada slogan sempatkan berkeringat. Ayeuna oge geus berkeringat itu naon? Panas gitu nya. Jadi kita sempatkan berkeringat maksudnya olahraga. Supaya apa? Merdeka dari penyakit. Ada orang yang ingin merdeka dari penyakitnya. Dari mulai penyakit yang berat sampai penyakit yang ringan. Ada yang ingin merdeka dari masalahnya. Dari masalah apapun. Cuman catatan bagi kita, surah Al-Balad menegaskan laqad khalaqnal insana fi kabad. Ini jadi dasar nih. Sesungguhnya kami menciptakan manusia itu dalam keadaan susah payah. Ada enggak di sini yang enggak ingin susah? Tong hirup mumbung susah gitu. Karena setiap manusia mesti mengalami kesusahan. Saya ulang ya. Makanya kalau kita main ke Gontor tuh, dulu ada tulisan, hidup tak takut mati. Nek wong Jawa nyebutna hidup tak takut mati. Takut hidup, mati saja. Hidup tak takut mati jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Nek jenenge wong urip, orang yang hidup itu enggak akan pernah lepas dari masalah. Bahkan kan bahasanya laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami menciptakan, kami di sini Allah, manusia itu dalam keadaan susah payah. Kalau kuda, ketika si bunda kuda, ibunya kuda, naon kuda naonnya induk. Kalau bunda kuda nih enggak enak banget. Induk kuda melahirkan. Ruk jatuh. Butuh berapa lama si anaknya bangkit? Enggak lama. Dia bangkit, gibrik-gibrik seetik, jalan, lari. Manusia begitu enggak? Dilahirkan, tiba-tiba duduk, jalan, tak lompat, perawat liar. Kemana orok nubieu? Kabayang sok kan? Orok nubieu kemana itu? Jangankan begitu, yang tertidur saja kemarin rame di Indonesia ada yang ketuker bayi kan? Ada yang nonton beritanya? Tuh nonton gosip oke berarti. Nah, enggak ilin gosip, iya mah asli itunya ada berita. Dari TV-TV ada. Itu bayinya belum bisa kemana-mana. Brol, lah apa brol itu bahasa Indonesianya ya? Brozol gitu, bro. Ya brol itu apa bahasa Indonesianya ya? Muncul, susah itu. Kayak yang tahu sok berebet apa bahasa Indonesianya? Berebet lompat. Apa bahasa Indonesia? Susah tuh. Ya, anak ketika lahir itu nggak bisa duduk, nggak bisa jalan, nggak bisa ngorondang tuh bahasa Indonesianya?
merangkak, tapi kok bisa ketuker. Apalagi kalau si anak pas lahir, duduk, jalan, krek, krek, lompat. Waduh, jika anak, jangan ngumpul di satu ruangan, anak abi nu mananya, nah susah itu. Enggak dengan anak manusia itu. Dari mulai lahir, ngalahirkeunna susah. Sudah lahir, dari berbaring, kemudian dia berupaya nanti setelah beberapa bulan untuk dari sudah nangkarak itu bahasa Indonesia apa? Terlentang, berbaring, terlentang. Sudah terlentang, kemudian dia berusaha untuk tengkurap. Kan tengkurap dulu kan, tengkurap. Sudah tengkurap bagaimana? Duduk. Sudah duduk berupaya untuk merangkak. Itu susah sekali kan. Sudah merangkak ngapain? Dia kemudian berdiri, pegangan gitu. Sudah berdiri, mencoba untuk berjalan. Kadang-kadang jatuh, dia beri lagi. Jatuh, beri lagi. Kemudian lancar berjalan. Sudah berjalan, bisa berlari. Tiap pertumbuhan itu ada masalah kesulitan yang akan dia hadapi. Masuk TK sulit, ada kesulitannya. Masuk SD ada kesulitannya. Masuk SMP, SMA, dan sampai kuliah pun ada kesulitannya. Kadang dulu ketika zaman sekolah, saya pengen cepat-cepat menanggalkan seragam. Karena saya pernah sampaikan ini, saya nggak suka pakai seragam. Salah satu yang membuat saya nggak betah sekolah karena harus pakai seragam. Homeschooling belum musim dulu. Homeschooling kan nggak usah pakai seragam. Ini pakai baju putih abu-abu itu tekanan batin. Kenapa? Sama orang lain. Karena dulu saya punya filosofi sama dengan Kurt Cobain zaman dulu. Ada quote dari dia tuh gini. Orang-orang tuh memandang aku berbeda. Orang mentertawakan aku karena aku berbeda. Tapi aku mentertawakan mereka karena mereka sama. Gitu. Aku banget. Orang beda tenan naon. Jadi ya nggak apa-apa. Bahasa Inggris susah nih, orang bahasanya Jawa kok susah nih. Ini quote bahasa Inggrisnya susah kan. Jadi ketika dulu sekolah dengan berbagai kesulitannya, apalagi tiap hari Senin ketemu pelajaran matematika berat, apalagi dikasih PR berat, kita pengen segera berlalu lah. Sudah berlalu nih SMA tuh, beres masalah enggak? Enggak. Paling enggak enak tuh menentukan arah setelah SMA, reka mana nih? Kita mau kemana nih? Bingung kan itu. Mau kuliah ke Unpad gagal. Ke swasta, ke luar negeri nggak punya biaya. Kan repot kan. Mau kerja SMA susah. Paling jadi sapnan, satpam gitu. Atau jadi OB atau apa dulu lah gitu. Mohon maaf bukan menghinakan, tapi kan orang tuh pengen yang bagus kan. Pengen yang gajinya, wah udah jarang atau OB gajinya 12 juta, jarang gitu kan. Enak gitu. Iya sih OB mersihan luhureun Monas itu menjadikan mahal. Bro. Artinya dulu pengen kan cita-cita, wah ini wah. Tapi apalah artinya cita-cita pengen gaji gede tapi kita cuma lulusan SMA. Berat. Akhirnya dulu saya pilih pesantren. Jadi pesantren tanpa program, tanpa tujuan sebetulnya. Tujuannya ya daripada teu naon gitu. Daripada nggak ada kegiatan pesantren. Gitu. Jadi saya tuh nggak punya ide apa tujuan pesantren pengen jadi ahli ilmu, pengen jadi enggak, dulu pokoknya asal pesantren aja. Pesantren di sana teh. Tadinya ingin menghindar dari masalah. Ternyata naon, loba masalah di pesantren. Ningali kita garundul kieu kumaha anu jabrik gue hese. Kita baca yang jabrik saja susah ini. Ini nu jabrik nu keriting wae susah, ini garundul kieu kumaha macana ieu. Kitabnya tebel-tebel. Saya jangankan yang tebel-tebel, yang tipis aja enek ningali. Waduh, ternyata berat juga tuh. Tapi di situ ada perubahannya kan. Alhamdulillah akhirnya selesai. Saya pesantren, bukan lulus, selesai. Jadi beda, lulus dengan selesai beda kan. Saya selesai pesantren, selesai mah kumaha urang we. Yang penting saya selesai. Ya antum udah kuliah udah selesai, udah selesai. Ya, selesai, berapa? 2 tahun? Wah cum laude, cepet? Enggak, aku mah saya berhentiin universitasnya aja gitu. Saya berhentiin gitu. Jadi saya pecat dosen saya. Saya DO, dibikin DO tuh dosen sama universitasnya. Kan tong urangan we teh ada terhormat dan agak mulia gitu. Saya alhamdulillah makanya
Saya nggak pernah mengatakan lulusan pesantren, satu keluaran. Apa? Keluar dari pesantren. Kenapa? Wah pusing nih, liur nih. Keluar ternyata di luar lebih pusing deh. Apalagi kalau kita usia 19 tahun, 20 tahun, diam di rumah, nggak ada kerjaan kan. Ibu ngobrol cing atau buka kak hayang siga batur, tong cicing wedi, imah tuh nggak enak gitu kan. Akhirnya saya udah kepikir begitu dan saya putuskan untuk cari pesantren lain. Kenapa? Yang tidak usah ada masalah banyak gitu kan. Pindah ke pesantren, masalah tambah banyak, oke. Oh iya, saya baca Al-Quran, oh ternyata lakot kholaqnal insana fi kabad. Kalau kita mau menghindar dari kesulitan, tong hirup. Gitu simpel. Mati saja, insya Allah kesulitannya lebih gede daripada ketika kita hidup. Dan memang Allah udah tegasin bahwa kita itu nggak bisa lepas dari kesulitan. Makanya nanti kita belajar bagaimana kenapa idza jaa nasrullahi wal fath. Karena sudah adan ya? Sudah adan. Sampai idza jaa-nya. Jadi kita lihat nanti kenapa sih Allah kok menegaskan idza jaa nasrullahi wal fath. Lalu ujung ayatnya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kenapa ini? Ada korelasi awal ayat dengan akhir ayat, juga dengan judul kita merdeka dari kesempitan hati. Karena itu pula yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat saat itu. Apa yang membuat mereka kuat? Nah, akan kita bahas setelah sholat Isya nanti. Saya kembalikan kepada Bapak MC, Mang. Sampai di mana tadi? Idaja anasulahi wafat. Ini asa kurang ngejrengnya. Cek satu dua. Soalnya tadi mendadak ada ehonya pas harokat kedua kalau tidak salah ya. Baik, sahabat-sahabat sekalian, teman-teman yang Allah muliakan. Tadi di sesi pertama kita baca tadi idza jaa nasrullahi wal fath. Bagaimana Allah menegaskan kepada Rasulullah SAW bahwa pertolongan Allah dan kemenangan Allah itu datang kepadamu. Ada yang menyebutkan ayat ini turun sebelum penaklukan kota Mekah. Ada yang mengatakan ayat ini justru turun setelah penaklukan kota Mekah. Kalau kita lihat dari tertib nuzul itu susunan surat berdasarkan turunnya ayat atau surat. Surah An-Nasr ini turun ke 114. Kalau di Quran nomor berapa? 110. Tapi urutan turunnya 114. Nah ini sebagai penutup dari surat. Bukan berarti nggak ada lagi ayat lain yang turun. Cuman surat secara lengkap yang turun terakhir ini surat An-Nasr. Yang Allah menegaskan bahwa kemenangan yang dirasakan oleh Rasulullah dan para sahabat itu bukan semata-mata hasil perjuangan. Bukan semata-mata hasil berjuang, bukan semata-mata hasil berjihad. Tapi nasrun minallah wa fathun minallah. Pertolongan dan kemenangan itu datangnya dari Allah. Nah ini sisi tauhidnya. Makanya lihat ujung ayatnya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ketika Allah berikan satu kemenangan, tadi saya gambarkan di awal, kemenangan, kemerdekaan itu digambarkan al-fathu membuka sesuatu yang asalnya tertutup. Melapangkan yang asalnya sempit, itu datangnya dari Allah, maka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan ujungnya kalimatnya bagus, wastaghfir. Mohon ampunlah kepadanya. Kenapa disuruh minta ampun? Ketika Allah berikan kemenangan, kesuksesan, kok Allah suruh meminta ampun? Karena bisa jadi ada dalam hati itu bahwa aku menang, sukses itu karena perjuanganku. Makanya kan kalau dulu ada bahasa begini, sakit kepala obati dengan panakol kan teman iklan. Kesrek kukal panak misalkan, kesrek atul kukal panak. GERD atau sakit mah dengan ini disebut gitu kan. Hati-hati di dalam Islam tuh nggak boleh memastikan bahwa yang mendatangkan kesembuhan itu obatnya. Makanya senantiasa libatkan Allah kan. Alhamdulillah dengan obat ini saya sembuh.
Alhamdulillah merdeka dari araratil ku obat ini. Sebutkan nama Allah karena fa'idza maritu fahuwa yasbin. Bila aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Libatkan Allahnya. Bukan obatnya yang menyembuhkan kita. Karena mohon maaf, ada nggak orang sakit tanpa berobat bisa sembuh? Bisa. Banyak orang-orang misalkan karena ada satu buku judulnya Be Our Doctor. Gitu-gitu macananya. Tulisan Dr. Hussein Bajri. Jadilah dokter apa untuk dirimu sendiri. Karena badan kita ini akan merecovery, akan mengobati dirinya sendiri. Makanya ketika seorang demam, itu kan panas tubuh ini dalam rangka menghancurkan atau mendetoks, membersihkan racun-racun yang masuk. Awalnya demam, repot gitu, menggigil beberapa hari, setelah itu dia lapang, tenang, sehat kembali, merdeka deui. Kalau orang lagi sakit, walaupun dikasih nasi pakai garam, itu enggak enak. Ya kan, jangankan begitu. Kalau dikasih rendang, itu kan paling enak tuh. Tapi teman-teman sekalian lagi sakit, itu kan lidah tuh kerasa apa? Pahit. Artinya lagi sakit gak usah banyak makan. Lagi sakit gak usah banyak makan. Kita gak merdeka makan apapun, artinya tertutup apa-apa yang asalnya boleh. Makan ini gak boleh, makan ini gak boleh. Sampai setelah 3 hari, 4 hari, seminggu, rasa mulai ada lagi. Makan mulai enak lagi. Cek urang Sunda namanya mamayu. Non? Mamayu. Apa mamanya mamayu? Apa mamayu itu bahasa Indonesianya? Mamayu berarti ibu yu, bukan ya, mamayu. Apa bahasa Indonesianya? Ketagihan. Oh lain. Orang tuh semangat setelah asalnya dia gak enak makan, nafsu makannya dia mulai tumbuh lagi. Kenapa? Allah sudah siapkan nih perutnya ini untuk bisa mencerna makanan seperti semula. Merdeka lagi, mau makan misalkan mie, nasi, sambal, apapun masuk. Kenapa? Karena perutnya sudah merdeka. Allah sudah hilangkan penyakitnya. Nah makanya teman-teman sekalian, apalagi dalam urusan besar. Kadang orang merasa bahwa ini kesuksesan tuh aku yang buat. Anda sukses karena saya kan berusaha. Saya sukses karena luar biasa kerja keras saya. Allahnya gak dilibatkan. Makanya kemerdekaan di Indonesia saja ini kan ada bahasa atas berkat rahmat Allah. Artinya ngakuin tuh. Bangsa kita bangsa yang bertauhid. Bangsa yang berketuhanan. Bangsa yang beragama, yang meyakini ada Tuhan alam semesta. Bangsa ini mengakui kemerdekaan ini bukan semata-mata hasil perjuangan, tapi karena Allah yang memberi. Allah yang ngasih. Makanya kalau Allah yang ngasih, berterima kasih juga harus ke Allah. Gitu. Nah ini yang mohon maaf di pemuda-pemuda kita tuh kurang ini ruh ini tuh. Sok saya tanya, kalau 17 Agustus yang kebayang apa? Balap kerupuk kan? Balap karung gitu. Ini Allahnya jarang dilibatkan nih. Apalagi jangan atas dasar karena memperingati kemerdekaan kita lupa ke Allah. Sibuk masang bendera, sibuk masang umul-umul, sibuk mau adain acara 17-an sampai Allah memanggil saja tidak dipenuhi. Hayya ala sholah, sibuk keneh di lapangan masang-masang bendera. Hayya alal falah, dia masih sibuk juga rapat untuk persiapan supaya sukses acara besok. Padahal dia bisa nyaman sekarang, terbuka yang asalnya tertutup itu karena Allah yang ngasih. Maka orang yang betul-betul memperingati, bersyukuri kemerdekaan itu orang-orang yang kayak teman-teman di sini, orang yang mengumpul di tempat ini, seperti ini. Ada nggak yang menghalangi masjid kita? Kan enggak. Sholat nggak ada yang menghalangi. Itu dihalangan ku Hansip, ku polisi, misalkan ku TNI, supaya orang nggak memakmurkan masjid. Taklim nggak usah bikin izin nujelimet, kita udah diberi kebebasan. Tapi saat Allah berikan kebebasan ini, kita nggak mensyukurinya dengan baik. Ya nu kabayang teh balap kerupuk we, apalagi banyak balap kerupuk melanggar syariat Islam. Boleh nggak makan sambil berdiri? Boleh makan sambil berdiri tidak? Nggak boleh. Jadi nanti lomba balap kerupuk sudah ngajarin anak-anak kita, para pemuda kita makan sambil berdiri. Sekarang udah bagus tuh, makan kerupuk sambil duduk. Boleh kita makan tasabuh seperti hewan?
Ayam makannya pakai tangan kanan atau pakai mulut langsung? Nah, kita kan nggak boleh ngikutin hewan. Makanya makan itu kata Nabi, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Jadi makan kerupuk jangan begini, pakai tangan kanan. Oh, kan dia tuh, ulah kikiuan watir. Kan orang dididik siga hayam, makan pakai tangan kanan. Terus boleh nggak tergesa-gesa ketika makan? Nggak boleh. Al ajalatu min amalis syaiton. Makan nggak boleh tergesa-gesa. Saya pernah kena batunya karena terbiasa makan tergesa-gesa. Gigi saya tuh dari kanan dan kiri itu bukan retak lagi, belah. Sampai ku dokter teh, Ari Akang sok tuang batu, sampai gitu. Kok giginya sampai seperti ini? Karena saya 2 tahun nggak bisa mengunyah sebelah kiri. Nggak ketahuan tuh. Saya pernah dioperasi itu, dibedah si gusinya. Nggak ketahuan, ternyata baru bulan-bulan kemarin ketahuan ternyata gigi saya tuh ada bukan retak, belah. Sampai kata dokter teh, Bapak suka makan batunya. Kenapa? Karena itu satu, karena tergesa-gesa. Makan yang panas, saya bakso panas tuh 2 menit beres. Bakso panas tuh. Makanya paling gak enak kalau ngebakso bareng. Yang lain belum beres, saya udah habis. Mau nambah lagi, izin. Malu saya mau nambah lagi. Sudah RW 09 kan, aduh repot. Nggak bagus, makanya balap kerupuk itu jangan tergesa-gesa. Jangan lupa didik, makan baca bismillah, pakai tangan kanan, duduk dengan nyaman, jangan tergesa-gesa. Kupanitia tungguan weh. Siapa yang terakhir itu yang menang. Kan mau ramenya, mau rame. Bukan nggak dilarang orang mau lomba apapun silahkan. Yang menghibur silahkan. Tapi yang paling pokok ingat ke Allahnya ini. Nah makanya respon Rasulullah ketika Allah berikan kemenangan. Rasul merespon dengan pasabih bihamdi rabbika wastakbir. Beliau ibadahnya makin luar biasa. Lalu kenapa beristighfar tadi? Bisa jadi di hati Rasul dan para sahabat seolah-olah bahwa kemenangan ini hasil perjuangan. Pada ini dari Allah. 2, timbul rasa suuzon dulu. Kok Allah tuh gak nolong-nolong ya? Sampai luar biasanya bagaimana Nabi mengalami bahasa saya tuh sempit hati, berat gitu. Diabadikan dalam surat Al-Kahfi ya, ayat 6 Allah berfirman, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini. Jadi berat ke Nabi itu, beban dakwah itu berat. Ketika mereka berpaling itu Nabi sedih. Makanya turun surat Alam Nasroh kan atau Insiroh. Alam nasroh laka sodrok. Bukankah kami sudah melapangkan hatimu? Alam nasroh laka sodrok warofa'na laka dzikrok. Kemudian ayat berikutnya. Alladzi ang qadodohrok warofa'na laka dik. Jadi alam nasroh laka sodrok wawadokna ang. Nyari dikit-dikit jadi poho. Itu penyakit orang hafal teh gitu. Alam nasroh laka sodrok. Wawadokna angka wizrok. Bukankah kami ini sudah melapangkan hatimu? Wawadokna angka wizrok. Kami sudah menghilangkan beban-bebanmu. Apa beban Nabi itu? Beban dakwah itu seolah-olah bahwa keberhasilan dakwah itu ketika orang ngikutin kita. Nah itu berat beban dakwah begitu tuh. Serasa nggak berhasil kalau kita menyampaikan sesuatu, orang lain berpaling. Itu gagal dakwah tuh, padahal bukan gagal dakwah. Kegagalan dakwah itu ketika kita nggak mengajak, kita nggak menyampaikan. Saya pernah sampaikan, berhasil dakwah seseorang bukan dilihat dari followernya berapa. Berapa orang yang mengikuti kita, bukan itu. Karena kalau itu jadi landasan, banyak orang yang akan berhenti. Nabi pun pernah ngerasain begitu. Sempit hati Nabi ketika harus banyak orang yang berpaling dari dakwah Nabi. Pada kemasan dakwah Nabi mungkin lebih keren dari saya. Lebih keren dari ustadz-ustadz, namanya Rasul tuh. Satu, beliau itu dari mulai badannya, susunan tubuhnya udah pikara sepen ningali teh. Karena akhirnya orang ketika lihat jelema tuh belum ngomong udah enak ningali banget mah gitu.
Sini rujit pisan gitu banget. Nabi mah gak ada itu. Dari penampilannya sudah wah luar biasa menawan. Tutur katanya bagus. Ucapan beliau itu luar biasa. Kurang Sunda mah susunan rumpakana undak usuk basana pas pisan. Apa bahasa Indonesianya? You know undak usuk basa? Susunan rumpaka. Saya juga tidak tahu bahasa Indonesianya apa. Jadi susunan bahasanya tuh luar biasa. Nabi itu bagus. Sok dari bawaannya udah enak. Kayaknya kan sekarang lagi viral Ustadz yang siga artis Korea kan. Enak ningali itu udah resep atuh. Daripada ningali anu pirumu kan mesti saya bilang tadi kan. Can ngomong rumuk dah gitu kan. Ini mah Nabi itu nggak begitu, kesan pertama begitu menggoda, karena dari wajahnya pun udah luar biasa. Menatap wajahnya udah luar biasa. Dulu ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Salam, dia mantan orang Yahudi. Penasaran ingin lihat Nabi, ketika beliau pertama kali melihat Nabi di Madinah, kata beliau nggak ada wajah-wajah pendusta. Tuh, Nabi mah kayak begitu. Orang pertama kali melihat begitu, kurang apa Nabi itu? Susunan kata-katanya, dakwahnya luar biasa. Lebih menarik dari apa yang disampaikan saya. Beliau Rasulullah. Terus akhlaknya jangan ditanya. Ketulusannya jangan ditanya. Tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah saat itu, enggak semua orang mau menerima dakwah Rasulullah. Yang ini berpaling, yang ini berpaling. Bahkan yang menolak itu bahkan bukan orang lain. Kadang saudaranya sendiri. Abu Lahab itu bukan orang lain, besannya Nabi sendiri. Orang yang terdekat dengan Nabi saja, Abu Thalib kan tidak mengikuti dakwah Rasulullah saat itu. Makanya pala'an lakabahi'un nafsaka ala atharihim. Beliau tuh bersedih hati melihat berpaling umatnya itu. Makanya Allah tegaskan alam nasroh laka sodrok wa wadokna angka wizrok. Bukankah kami ini sudah melapangkan dadamu, menghilangkan bebanmu. Warofa'na laka dzikrok. Alam nasroh laka sodrok wa wadokna angka wizrok. Aladhi ang kododorok hiji-hiji wae. Yang membebani punggungmu. Warofa'na laka dzikrok, dan kami sudah angkat namamu. Artinya Nabi Muhammad itu hingga sekarang kan namanya disebut-sebut. Populer karena kebaikannya. Allah tegaskan, cocok dengan ayat tadi kan. Walakot kholakna insana fi kabad. Manusia itu diciptakan tuh memang keluh kesah, apa bukan keluh kesah, dalam keadaan susah payah. Tapi Allah tegaskan, inna ma'al usri yusron. Fa inna ma'al usri yusron. Setiap kesulitan kamu itu ada kemudahan. Dah hidup mah gitu. Hehe jeung dedeh kata orang Sunda tuh. Kadang kita harus menangis, berat, kadang melarat, susah. Satu saat kita dibuat tersenyum. Inna ma'al usri, setiap kesulitan yang Nabi hadapi itu akan ada kemudahannya. Ujung ayat ini penguncinya. Fa'idha farogta fangsob. Bila engkau selesai dari satu urusan, maka sibukkan dengan urusan lain, dikunci dengan kalimat wa ila rabbika fargob. Inilah yang menjadi kuncinya teman-teman sekalian. Kesempitan hati yang Nabi hadapi, yang Nabi rasakan karena keberpalingan atau berpalingnya umat Nabi satu ketika Nabi sampaikan dakwah. Dihibur, dikuatkan oleh Allah dengan dilapangkan dada. Apa penyebab lapangnya dada Nabi itu? Wa ila rabbika fargob. Engkau berdakwah itu tujuannya bukan semata-mata mereka ikut kamu. Tetapi apa? Wa ila rabbika fargob. Maka ada bahasa dakwah ilallah. Berdakwah di jalan Allah artinya yang dikejar itu adalah bagaimana Allah yang jadi tujuan. Pamrihnya bukan dari makhluk, dari Allah. Makanya dari situ mulai lapang dada Nabi itu. Enggak sempit lagi, enggak sedih lagi. Kenapa? Karena tugas Nabi itu hanya menyampaikan. Nah ini jadi pelajaran bagi kita. Kalau kita enggak ingin sempit hati, karena sempit hati itu gampang kecewa nanti buahnya. Gampang kecewa ketika kita mengharap sesuatu ternyata kenyataan enggak sesuai dengan harapan.
kecewa. Nah, kemudian gampang marah. Aya nu nyeletuk, ngehina saeutik, gampang marah. Lihat Pak Jokowi, sabar pisan kan. Kemarin sampai curhat tuh, saya dibilang pelanga plongo, seperti Fir'aun gitu. Bahkan disebut BJTL gitu. Tapi sabar. Kenapa? Resiko sebagai seorang pemimpin. Itu luar biasa kan. Kalau beliau lapang dadanya, enggak sempit, dia enggak menjadi hina karena hinaan orang. Dia enggak menjadi lemah karena hinaan orang. Karena kita hancur, kita jatuh bukan karena dihina dan dicela dan dicemooh orang, tapi karena kehinaan diri kita sendiri. Jadi kalau orang sudah insirahus sodri, hatinya lapang, karena yang ditujunya karena Allah, gak akan membuat surut ketika ada orang menghina, mencemoohkan, mengolok-ngolok kita. Kenapa? Karena wa ila robbika fargob. Maka ketauhidan, keikhlasan, keyakinan kita kepada Allah, itu yang membuat hati kita lebih tenang. Kayaknya kan tadi, sempit hati biasanya melahirkan rasa kecewa. Kalau kita praktekkan nih, bagaimana tauhid kemudian mengobati sakit hati kayak yang macam tadi kan. Kecewa karena harapan gak sesuai dengan kenyataan. Kenyataan gak sesuai dengan harapan. Marah karena dihina oleh orang lain. So kalau kita dihina oleh orang lain, oh kamu teh blow on, kamu tuh bodoh, kamu tuh tolol misalkannya. Kenapa harus terhina? Emangnya orang mah gitu. Emang kita semuanya tahu nggak? Kan nggak. Di satu sisi kita memang bodoh kok, nggak tahu. Bahkan luar biasa, alhamdulillah cuman 3 yang disebutin dia. Pada kekurangan itu lebih banyak daripada yang disebutin. Teteh menit centil, alhamdulillah. Cuman 1 yang dia tahu. Pada di samping centil, saya tuh juga sombong kok. Mendit ongkoh tuh, dia cuma tahunya 1. Hanya bersyukur orang cuma tahunya 1. Jadi Allah masih menutupi hal yang lain kekurangan kita. Sok teman-teman kan punya kekurangan. Kira-kira temannya tahu nggak kekurangan kita? Namanya tak apal ah. Ada nggak kekurangan kita yang diketahui oleh teman kita? Ada. Tapi apakah seluruh kekurangan kita diketahui teman kita nggak? Punya aib nggak? Yang orang lain nggak tahu. Nah, yang orang lain nggak tahu ada kan? Tapi ada nggak aib kita yang orang lain ketahui? Ada. Seluruh aib kita diketahui oleh orang lain? Enggak. Dari aib yang diketahui oleh orang lain itu paling 1%, 2%. Hampir kebanyakan mah orang nggak tahu. Makanya ketika satu aib diumbar oleh orang lain, bersyukur cuman itu yang tahu. Padahal di samping aib itu saya tolong pakai aib nu lainna. Tak apalin batur rumah saya pernah kababayan misalnya. Pernah keluar angin membawa kawan-kawannya di kelas itu. Orang tuh nggak ada yang tahu misalkannya. Artinya aib-aib kita tuh banyak. Ketika satu aib terungkap saja kita udah sakit hati. Makanya orang lapang hati itu kalau dia bertauhid, dia yakin kembalinya ke Allah. Kenapa? Allah masih menutupi aib-aib saya. Kenapa harus kecewa ketika kenyataan gak sesuai dengan harapan? Pakai tauhidnya bagaimana? Allah sudah menakdirkan segala sesuatu dan Allah sudah mengukur. Segala sesuatu inna kholaknahu biqadarin. Inna kulla syai'in kholaknahu biqadarin. Kami sudah menciptakan segala sesuatu dengan ukurannya. Contoh orang kecewa ketika ngelamar perempuan yang ia cintai lalu ditolak. Khawatir kan teteh? Udah mah kebayang-bayang, dibuka, di screenshot IG-na, dibuka deui, pas jika najang urang ieu nya. Cantik banget, soleha banget, pas. Cuman masalah dia pas gak sama kamu. Kamu pas sama dia, dia pas gak sama kamu. Kan problem laki-laki gitu. Yang jomblo itu makanya gak sakinah. Yang jomblo itu gak sakinah. Kalau saya mah sakinah, kenapa? Jelas pangbalikan. Walaupun saya ketemu ahwat-ahwat yang senyum ke saya, teu kabita, naon da sieun kudu diimah. Tapi Anda nih yang belum kan, tiap ya, wah sigana ya bogoh ke saya ya. Lihat ada senyum, sigana resepkeun ka abdi. Kabeh kan begitu.
Sigana dia simpati, kayaknya dia tuh seneng deh ke saya. Kan gitu harap-harap cemas. Orang tuh suka husnuzon. Kayaknya dia tuh seneng deh ke saya tuh. Itu siksaan. Tapi ketika menyatakan ternyata dia sudah punya anak 2. Watir teh makan. Mending ternyata dia mengatakan, oh punten akang telat, saya sudah dihitbah, dijelep pan. Tapi kalau kembali tadi kita pakai tauhid, tenang tuh kenapa? Allah sudah menakdirkan segala sesuatu. Bagi kita kan musibah, ma asaba min musibatin illa biidnillah. Enggak ada satu musibah yang menimpa kecuali di situ ada izin Allah. Ya sudah tenang saja. Pulang dari Alatip sendal teu aya, ya udah biasa aja tenang. Kena aya nu sendal nu batur. Tapi lain anugerah. Batur mah leungit sendal teh naon? Kecewa dia mah, ya Allah alhamdulillah tadi saya pakai sendal butut. Disisain yang bagus, kena tadi nu itu salah mawa. Artinya dia nggak kecewa, harus kehilangan sesuatu. Kenapa? Wama min musibatin atau ma asoba min musibatin illa biidnillah. Itu tauhidnya. Nggak ada kejadian yang kebetulan. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang nggak mengenakan hati, kita akan sempit hati kalau nggak pakai tauhid. Kemudian orang gampang marah, kadang-kadang pakai motor tiba-tiba, ada motor lain. Dinosaurus babi ngepet, kabar disebutkan. Amak kan, itu di jalan tuh luar biasa. Lihat sekarang kan banyak bang jago di jalan tuh. Kenapa? Karena sarwana, sampai luar biasa lah. Apalagi di kota Bandung ini keren kan, sampai orang tuh kadang-kadang siga bang jago, pas ditewak ku polisi murungkut juga kurupuk, nggak banget gitu. Tapi begitu lihat di jalan kan, tapi kalau kita lapang, mobil kita hampir keserempet, langsung keluar, siap kancing coplok, misalkannya keluar. Gak usah marah, husnuzon saja, mungkin kebelet gitu kan. Sigana geus pembukaan 7, semi sempurna atau bisa digeus basah merenan. Sehingga harus cari WC cepet-cepet, udah simpel aja. Gitu, itu pakai tauhid. Nah, ya udah husnuzon saja. Mungkin kalau orang tuh mungkin bukan milik kita. Orang bersaing dalam perusahaannya atau dalam ininya kan. Kadang-kadang timbul rasa iri, rasa dengki itu kan sempit hati itu. Apa iri itu? Ketika orang lain, apalagi yang ada di bawahnya, melebihi dia. Timbul rasa gak enak. Perasaan gak enak orang lain berhasil, orang lain lebih, itu teh nyempitkeun hati. Tapi kalau lapang hati, kembali pakai tauhid. Allah menegaskan, ahum yaksimuna rahmata rabbik. Apa kalian yang membagi-bagi rahmat Tuhan kalian? Nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayatid dunya. Kami itu yang membagikan kehidupan kamu di dunia ini. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Allah udah lebihkan sebagian dan sebagian yang lain. Makanya gak usah iri. Kalau timbul rasa gak enak, orang lain dapat nikmat, itu berarti sempit hati. Luaskan dengan kembali kepada Allah. Obatnya tak tauhid. Kembali kepada Allah. Gimana cara kembalinya kepada Allah ketika ada orang lain berhasil? Ada 2 yang mungkin menangkan hati. 1 ya. Ini tauhidnya. Allahumma lamani alima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Ada kalimat gitu kan pada hafal ya. Ya Allah, enggak ada yang bisa menghalangi terhadap apa yang akan kau beri. Tidak ada yang bisa memberi terhadap apa yang kau halangi. Quran menegaskan kulillahumma malikal mulki tu'til mulka mimman tasya. Terus wa tu'izzu man tasya wa tudhilu man tasya. Ini tauhidnya luar biasa. Makanya ada tuh kalau yang beres sholat suka baca itu. Kenapa? Nguatkeun hate. Allah menghendaki ngasih kekuasaan bagi seseorang. Allah bisa, kalau Allah berkehendak, Allah bisa memuliakan seseorang, Allah menghinakan seseorang. Allah bisa membuat populer seseorang, Allah juga bisa membuat orang-orang lupa pada orang itu. Kan gampang. Dulu bagaimana anu caya-caya teh kan populer. Terus keong racun, populer. Enak poho kan. Taeken, buat orang lupa. Gampang bagi Allah tuh. Orang tiba-tiba gak ada yang kenal, dibuat jadi terkenal.
Semua minta sepli kepada orang itu. Oh, non? Nyatalah, ya penting sama-sama ikhlas aja lah. Diundang di berbagai televisi, diundang di berbagai podcast. Keren tuh, viral. Tapi hanya sekejap, sebulan 2 bulan hilang lagi. Orang melupakannya. Tu izu mantasa, wa tudilu mantasa. Nah, nungobatan hate, ingat tadi ayat tadi, laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia tuh gak akan ada yang gak susah. Sekali lagi ya, manusia tuh gak ada yang gak akan susah, yang gak susah itu. Kalau teman kita kan sama-sama nih, bahkan aku tuh tadi yang bawa dia kerjaan ini teh. Aku yang nge-mentor dia. Aku yang selama ini ngelatih dia. Ternyata dia kemudian 1 strip di atas saya. Naik di 2 strip di atas, jadi atasan saya. Itu paling gak enak, paling enak tuh. Ya Allah, inget gengen beasna saya teh. Aku yang ngasih dulu tetapi sekarang udah naik. Dia lebih, jabatannya lebih dari dia. Dulu dia bawahannya, kan gak sedikit tuh, misalkan di TNI, di kepolisian, itu bawahan saya. Naik akhirnya tuk 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 tuk, gak enak tuh. Maka ketika jatuh, bahagianya luar biasa. Nya cek aing oge, jok itu ya kan. Cek orang oge. Jadi kadang-kadang orang hasut tuh ketika orang tuh naik, pasti dia akan ceritakan kejelekannya. Kayaknya dia gak jujur nih. Kayaknya ini. 1001 alasan untuk menyatakan sebenarnya dia gak berhak ada di situ, di posisi itu. Ketika jatuh, bahagia yang luar biasa. Cek aing oge. Kata gue juga, dia tuh kan gak berhak, makanya dia jatuh. Bahagia yang luar biasa. Padahal kalau kita pakai tauhid gini. Setiap orang diberikan satu kelebihan, pasti Allah kurangi hal yang lain. Oke, dia kaya. Oke, dia populer. Tapi pasti di balik itu dia tetap susah kok. Orang populer, misalkan artis populer gitu. Ngaji di dia, repot ke. Balik, hayang marenta foto. Makan nongkrong, itu artis itu tehnya, ada riuh, rek makan nek kieu naon, ayo ibu-ibu, ayo tak apalagi artisnya ganteng banget kan. Jadi enggak punya privacy dia. Rek ngaji ka dieu dipelongkeun, aya artis eta. Milu ngaji merlongkeun, ustadna mah teu dipelong, kadinya kabehan melong teh kan. Itu kan gak enak banget gitu kan. Jadi kemana-mana luar biasa. Kalau makan di sini, banyak artis makanan tinu kieu tuh. Jadi ketika orang populer, uangnya banyak, jangan dikabayang gak susah, tetap susah itu. Buktinya enaknya jadi Pak Jokowi, jadi tukang presiden, populer, ya tukang insinyur, ya tukang presiden, populer. Banyak orang mungkin datang minta selfie, tapi dibalik kepopulerannya, kan kemarin juga curhat. Pan orang mah loba, ada yang nyebut ke kita BJTL, ada yang nyebut kita pelongo-pelongo, nyebut kita Fir'aun, henteu da orang mah teu mimpin-mimpinna RT gen teu jadi. RT juga bukan kan. Maka makin tinggi jabatan seseorang, siap-siap kan, itu makin susah juga. Kan beda kesulitan yang dihadapi anak TK dengan anak SMA lain kan. Makin kita bertambah ilmu, kesulitan makin bertambah. Makin tambah posisi jabatan kita, kesulitan juga makin bertambah. Jadi jangan minta lepas dari kesulitan dan kesusahan, kan itu udah melekat. Manusia lahir dalam keadaan susah payah, mati juga akan dalam keadaan susah payah manusia. Emang melepaskan nyawa mudah? Kayak share it, bisa di bluetooth-keun tiba-tiba kali itu kan enggak juga. Saya ngelihat yang lagi ceramah, viral juga ya, dicabut nyawa kan, ada yang di Malaysia tuh. Nah, saya tak tahu lah siapa tuh yang jadi pembicaranya siapa tuh, tak paham lah aku. Nah, beliau lagi ceramah bahas satu surat apa itu, tiba-tiba luar biasa, sampai ngoroknya live itu kedengeran. Begitulah, jadi lahir susah. Anda kan belum pernah, ada yang udah lihat live, ningali live yang ngalahirkan. Saya emang live, lihat 3 kali abi mah, ningali asli. Ternyata berat sekali. Saya ngelihat perjuangan istri ngalahirkan, makanya untuk berpaling ke lain hati kayaknya enggak deh, untuk saat ini.
Ya kan kita tidak tahu, rezeki ti Allah mah kumaha di hareup pun apa orang mah. Hanya saat ini wayahna saya menghormati. Kenapa? Luar biasa susahnya. Kita dilahirkan dalam keadaan susah tadi, berkembang dalam keadaan susah, mati pun dalam keadaan susah payah. Makanya jangan menganggap orang kalau udah di puncak karir dia nggak susah, susah juga. Terus saya mau Ustadz Hanan populer beliau, tapi susah beliau. Beliau mah di daremo, abdi mau ngademo udah tepayu, aman, nyantai gitu. Nah itu kadang-kadang, oh iya orang gini, saya sih sadar dengan makomnya. Allah sudah pilih, oh ini makomnya di sini, ini makomnya di sini nih, ini tempatnya di sini. Nggak usah iri dengan apa yang dimiliki orang lain. Saya punya teman seangkatan misalkan, ini lebih populer, lebih bagus, masuk ke sini, ngisi di TV atau apalah. Nggak usah, Allah sudah tempatkan, Allah sudah atur tuh. Oh ini makomnya di sini. Karena kalau semuanya ke situ kayak ngaji tingkat RT sanu ngisi. Ya kan? Ngaji Karang Taruna yang kecil-kecilan siapa yang ngisi? Halakoh kecil yang hanya 5 orang siapa yang ngisi? Kalau semua ustadz kudu populer, repot. Mungkin budgetnya kalau orang mau ngundang sabaraha kan bingung ban. Pak Ustadz yang kan 5-an, tegaduh budget emang repot gitu. Orang macap nuhun we tenanawan sok lah mainkan misalkan. Karena ada orang tuh oh ini bagiannya di sini. Enggak usah, kenapa orang sudah dengan masalahnya masing-masing. Gitu. Makanya itu pakai tauhid tuh enggak akan ada rasa iri. Sok diajar kena bersin. Ada orang yang iri dengan bersin enggak? Si eta bersin wae ini kabita aya. Pada bersin itu latihan orang menata hati untuk tidak hasud. Orang bersin, nikmat enggak? Kalau bersin gak jadi nikmat gak? Terjadi kan gak enak tuh. Kok mau pas haji ada gak orang bersin yang slow? Haji. Ada yang gitu gak? Pasti tarik napas, apanya disebrengin tuh, apa bahasanya? Keluar dengan tenaga gede, plok keluar. Kotoran di sini kan bersin itu karena ada benda asing yang masuk, tubuh kita memproteksi. Maka mencoba dengan sekuat tenaga dikeluarin itu nikmat luar biasa. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Nikmat kan? Satu, pertahanan tubuh kita masih berfungsi. Makanya ketika ada benda asing masuk, dikeluarin, ditolak. 2, kenikmatan mengeluarkan penyakit. 3, itu hidung tuh kemana-mana. Walaupun kita keluarkan dengan keras, hidung pindah tuh. Coba mun gak geser 5 cm ke kiri. Atau haji, lihat hidung saya, wah bahaya kan. Setiap bersin hidung tetap di sini, kita ucapkan alhamdulillah. Nikmat kan. Sebelah kita gimana? Support doa, yarhamukallah. Semoga Allah merahmati kamu. Artinya kenikmatan itu sing langgeng ada di diri kamu, bagian dari kasih sayang Allah. Indah kan. Lalu apa yang dia ucapkan setelah tahu saudara-saudaranya sahabat yang sebelahnya mendoakan, kita doakan pula yahdikumullah. Nggak hanya sampai di situ, wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian dan Allah membereskan urusan-urusan kalian. Keren kan? Itu latihan supaya kita nggak iri dengan kenikmatan orang lain. Orang lain dapat nikmat, support doakan. Yang dapat nikmat melihat orang lain mendoakan, sok berbagi. Makanya nggak akan ada sempit hati, timbul rasa iri ketika melihat orang lain berhasil kalau ada ketauhidan dalam hati kita. Nggak gampang marah, nggak gampang tersinggung, nggak gampang terhina. Kalau kita dihina orang lain, ya Allah memang saya mah hinaeun batur. Sok enak mana dipuji dengan dihina? Kalau ada orang muji, orang menghina, mau milih yang mana? Kata Nabi, kalau ada yang memuji kamu itu dulu terlalu berlebihan, lemparin dengan pasir. Mata anak, naon, ari kamu tuh enggak jelas ngelihat saya segitu banyak kekurangannya dipuji, itu enggak enak. Karena kadang pujian tuh melalaikan kita. Nah makanya kalau ada orang muji ke kita, apa yang harus diucapkan? Innalillahi, masya Allah, insya Allah. Atau astagfirullah. Alhamdulillah. Ya kan gitu ya. Ada yang muji kita, alhamdulillah. Kenapa? Tapi kade hatena kudu tauhid ya. Iya mak alhamdulillah kieu.
Alhamdulillahnya yang muji, tuh gitu orang mah. Teteh meninggelisnya, alhamdulillah ya Allah, hanya Anda matanya yang normal. Yang lain mah nggak ada yang ngomong gitu. Satu-satunya kamu, Yusuf didinya nu normal mah. Nu lain nu normal mah henteu. Jadi kalau kita dipuji oleh orang lain, kenapa kita dianjurkan mengucapkan alhamdulillah? Karena tauhidnya begini, pujian itu enggak layak buat aku. Tapi pujian itu layaknya disematkan kepada Allah yang menciptakan aku dan memberikan segala kenikmatan kepadaku. Nah itu tauhidnya. Jadi obat sempit hati, kalau supaya ingin merdeka nih hatinya, maka kuatkan keyakinannya kepada Allah. Bagaimana cara menguatkan keyakinan kepada Allah? Yang kedua nih, kenapa? Orang nggak bisa mengenal Allah tanpa ilmu. Makanya supaya orang hatinya lapang dadanya, hatinya nggak sempit. Kan gambaran hati sempit tuh kayak gini lah. Kalau kita jalan di di gang sempit, berjubel banyak orang. Satu, susah melangkah. Dua, pasti bau kelek. Ya kan? Wah, bau segala rupa di situ. Bandingkan kita sedang berada di lapang GBK atau Jalak Harupat kalian kan nonton Dewanya. Itu pas sedek-sedek oke. Lihat lapang luas, udara kan segar, oksigen para buting batur, tebau segala rupa. Nah hati ketika sempit itu segala keambe, segala nggak enak, gampang sakit. Makanya kalau ingin merdeka dari hati sempit, maka dekatlah kepada zat yang mampu melampangkan hati. Siapa itu? Allah. Untuk mengenal Allah maka butuh kita ilmu untuk mengenal Allah. Bagaimana cara mengenal Allah? Allah sudah menurunkan dua kitab betulnya, dua hal yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka orang yang ingin mengenal Allah lebih dalam, seberapa kuat, seberapa dekat dia dengan petunjuk yang Allah berikan di dalam Al-Quran. Jadi kalau orang ingin mengenal Allah gimana caranya? Maka kenali Allah melalui firman-firman-Nya dalam Al-Quran. Kita akan mendapatkan gambaran yang tadi. Bagaimana Allah menentukan setiap kejadian. Bagaimana Allah menentukan setiap musibah yang datang. Bagaimana Allah mengatur rizki. Bagaimana Allah melapangkan rizki, menyempitkan rizki. Bagaimana Allah mengatur urusan. Dari mana kita tahu kalau bukan dari petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Maka pantas Quran itu syifa lima pisudur. Quran itu adalah obat hati. Maka orang yang hatinya sempit dekat dengan Allah melalui apa? Dekat dengan Al-Quran. Contoh saja, kita baca saja udah tenang kok tanpa paham nih. Kita baru baca aja nih, itu udah nenangin. Makanya orang yang lagi bete gitu, lagi suntuk, lagi nggak enak. Gitu. Dua pilihan kan, orang ada yang dengerin musik gitu. Musiknya biasa kalau lagi nggak enak gitu butuh tenang, ya misalkan Leo Rojas atau tahu Leo Rojas tuh? Elehku Ustad. Atau minimal Kitaro lah, Kitaro. Lain Kitaro Minami kade. Kitaro Minami mah eta mah Satria Baja Hitam. Nah, Kitaro kalau di Jepangnya itu atau musik-musik klasik, Mozart yang lain atau lagu-lagu yang sendu lah. Kalau saya mah angkatannya zaman dulu Ben Jopi lah gitu. Lagu-lagu Bon Jopi nyalin Ben Jopi. Ben Jopi mah bandnya. Nah, atau dengar-dengar musik nu gitu. Nah, Islam udah ngasih solusi itu. Al-Quran itu syifaul lima pisudur. Coba yang teman-teman biasa nyari ketenangan dengan dengar musik, ganti deh. Dengerin Al-Quran. Kita nggak paham dulu deh, tapi dengerin. Makanya sekarang ada di YouTube itu Quran penyejuk jiwa. Ini ada ya. Itu bahkan ada yang 12 jam itu Quran nggak berhenti kan. Ada tuh di YouTube gitunya. Itu kita bisa dengar, itu bisa hati lebih tenang. Apalagi kalau kita mencoba memahami, mentadaburi isinya. Itu betul-betul kerasa banget lima pisudur. Ketika kita kecewa dengan apa yang gak sesuai dengan harapan, buka Al-Quran, oh di Quran ada obatnya ya.
Ketika kita hasud, iri, dengki dengan keberhasilan orang lain yang membuat hati kita nggak nyaman, ada nih obatnya di Quran. Ketika kita gelisah, jodoh tak kunjung datang, ya nah Quran. Artinya itu yang membuat hati kita lapang. Kalau hati kita lapang mah enak pan. Kayak kita ada di lapangan, udara teparebut, tebarau segala rupa, kita lebih enak. Lebih nyaman dalam menghadapi hidup. Ketika kita dekat dengan Al-Quran. Karena sudah jam 9:30 kurang, ini masih banyak sebetulnya ya. Merdeka dari hati, dari kesempitan hati. Tapi ini baru 2 poin lah dulu. Jadi bagaimana kita mengenal Allah dengan baik. Bagaimana kita berdekatan dengan petunjuk Allah dengan baik. Nah, termasuk salah satu amal yang bisa melapangkan hati kita adalah bagaimana kita melakukan amal soleh yang terasa manfaat bagi orang lain. Itu bisa melapangkan hati. Kenapa? Karena kalau kerasa orang manfaat, orang misalnya gini, kita ngasih nih, si A dikasih. Dia nyebutin apa? Jazakallah. Artinya kita punya amal yang melahirkan doa tulus orang-orang soleh itu luar biasa. Makanya kalau teman-teman ingin hatinya tidak sempit, pengen luas, lakukan amal-amal yang bisa dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Dengan apa? Yang punya ilmu, sok dengan ilmunya. Kita punya ilmu dengan ilmunya. Dengan ilmunya dia ngasih manfaat orang lain. Orang itu kemudian beramal dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan. Itu membuat hati kita lapang. Doa tulus mereka akan mendoakan kita. Tanpa kita diminta pun orang-orang akan ngedoain kita. Punya ilmu dengan ilmu, punya harta dengan hartanya. Tadi disebutkan, diumumkan kesempatan nih. Teman-teman udah main kan ke sana ke Masjid Rahila, sudah ada yang lihat? Yang belum main, jalan kaki saja dari ujung burung capek insya Allah. Apalagi hiking dari Alatip Star. Itu masih di masjid sana tuh masih full AG. Angin gelebug. Apalagi di gunung, wah asli at-tirisu wal beku tiris gitu. Makanya share ke teman-teman yang lain, kalau kita punya dana, punya uang, sok ikut. Kenapa? Bisa jadi doa tulus orang-orang yang memakmurkan, para santri yang ada di sana. Ada uang kita walaupun gak banyak, cuma 500.000, 1 juta, misalkan gak banyak lah gitu. Budget ya gitu bagi teman-teman kan kecil lah gitu. Mau 1 juta, mau 2 juta, atau sekedar 5 juta Ustadz. Gede itu mah. Gak masalah berapapun, yang penting apa? Bagaimana uang kita, harta kita walaupun kecil, akan melahirkan doa tulus orang-orang yang memakmurkan masjid itu. Maka setiap Allah buka kesempatan, jangan sia-siakan. Atau kesempatan itu Allah alihkan pada yang lain. Jadi yang melapangkan hati kita diantaranya lakukan amal-amal yang yang memberi manfaat kepada orang lain. Sehingga orang tersebut kelak akan keluar doa tulus bagi kita. Atau ketika mereka beramal, ada kebaikan diri kita pada orang itu, dan orang itu kemudian beramal soleh, ngalir pahalanya buat kita. Nah, itu luar biasa. Masih banyak poin yang lain, cuman ya untuk sharing night hari ini, mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di kesempatan yang lain. Saya cukupkan dulu sampai di sini, bisi ada yang mau beristirahat karena sekarang ada Qiyamul Lail. Ini kesempatan yang ingin hatinya diluaskan, berdekat-dekat dengan Allah, manfaatkan kesempatan ini untuk hadir di Qiyamul Lail malam hari ini ya. Mudah-mudahan kajian hari ini, Qiyamul Lail nanti malam bisa memerdekakan kita dari belenggu hati, dari sempitnya hati. Luasnya hati insya Allah akan meluaskan amal soleh kita, menjadi wasilah kita masuk surga. Itu barangkali yang bisa disampaikan, mohon maaf andai kata ada hal yang kurang berkenan. Untuk hari ini tidak buka pertanyaan dulu, ada MC yang siap menjawab lah ya tahu. Terusnya cekapnya lah, nggak usah ada tanggung jawab bola ya nama. Saya kembalikan kepada MC keren kita, Kang Dilan, Dika dan Alan. Oh bukan ya udah ganti namanya. Tengenaheun atuh dah. Dari dulu Ustadz namanya Gitu. Opik. Udah ganti ya? Enggak, dari dulu, dari lahir. Jadi Dik atunya. Dika dan Taufik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada guna manfaatnya. Qul qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.